Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ekonomi pada masa dinasti. Yang pertama, yakni ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah berasal dari anak turun Umayyah, yakni salah satu pemimpin Quraisy pada masa itu. Daulah Bani Umayyah memegang kekuasaan selama kurang lebih dari 90 tahun, di mana kekuasaan pertama dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi. Terdapat 14 khalifah yang memimpin selama masa Daulah Bani Umayyah berlangsung. Yang pertama yakni Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak Muawiyah menjadi khalifah, sistem pemerintahan yang digunakan oleh Muawiyah bukanlah sistem demokratis seperti yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Muawiyah mengubah sistem pemerintahannya menjadi monarki atau secara turun-temurun. Muawiyah memperoleh kekuasaan melalui jalan kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, bukanlah melalui jalan musyawarah yang seperti dipraktekkan oleh para khulafaur rasyidin. Dalam menjalankan kekuasaannya, ia tetap menggunakan istilah khalifah yang diartikan sebagai penguasa. Sejak Bani Umayyah berkuasa, khalifah tidaklah harus lagi seseorang yang ahli atau paham tentang agama. Karena pada dinasti ini, mereka sudah mulai memisahkan antara pemegang otoritas keagamaan dengan pemegang otoritas politik. Urusan keagamaan diserahkan kepada para ulama, dan urusan politik diserahkan kepada para penguasa. Pusat penyelenggaraan pemerintahan berada di Damaskus, dan pusat kegiatan keagamaan berada di Madinah. Untuk selanjutnya, yakni Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan dapat membawa masa Daulah Bani Umayyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Pada masa ini, beliau berhasil menetapkan mata uang sendiri yang digunakan sebagai alat tukar. Karena pada masa ini, masyarakatnya sudah mulai mengenal tentang sistem tukar-menukar dan sistem perhitungan. Beliau sudah mulai mencetak mata uangnya di Damaskus, dan ide tersebut akhirnya diterima juga di Yaman, Syria, dan Irak. Mata uang yang digunakan yakni mata uang Roma atau dirham dan mata uang Persia yang disebut dengan dinar. Pada masa pemerintahannya, beliau juga melakukan perkembangan dalam perdagangan dan perekonomian. Karena teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh sistem keamanan dan ketertiban yang terjamin, maka dapat membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak atau kharaj di wilayah Syam saja per tahunnya mencapai 1.730.000 dinar emas. Untuk selanjutnya yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga dapat membawa pemerintahan masa Daulah Bani Umayyah ke masa kejayaan dan kemakmuran rakyatnya. Beliau menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Beliau mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani dan menghapus pajak terhadap kaum Muslim, membuat aturan takaran timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan, dan pembuatan tempat penginapan para musafir, serta menyantuni fakir dan miskin. Berbagai kebijakan tersebut berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji 300 dinar
dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada non-muslim hanya berlaku pada 3 profesi, yaitu hanya pedagang, petani, dan tuan tanah. Dalam bidang pertanian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang penjual tanah garapan agar tidak ada penguasa lahan. Dalam menetapkan sewa tanah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati. Ia melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur, dan jika tanah tersebut subur, maka pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan kebijakan untuk otonomi daerah. Setiap wilayah yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat dan pajak tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat, dan bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan kepada setiap wilayah yang minim mendapatkan zakat dan pajaknya. Dengan demikian, masing-masing wilayah diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya sendiri. Jika terdapat wilayah yang mengalami surplus atau mendapatkan keuntungan yang banyak, maka khalifah menyarankan untuk membantu wilayah yang minim akan pendapatannya. Untuk menunjang hal-hal tersebut, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengangkat Umar ibnu Jahdam sebagai amil sodaqoh yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil sodaqoh atau surplus tadi merata ke seluruh wilayah Islam. Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Baginya, hak seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan hilang karena akan diberikan kepada ahli warisnya, dan hal ini berlaku secara universal tanpa membeda-bedakan apakah ia orang muslim atau bukan. Ia juga mendirikan rumah makan khusus untuk fakir miskin. Sumber pemasukan negara pada masa Umar bin Abdul Aziz berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian ladangan kerja produktif kepada masyarakat yang luas. Terdapat kantor pembendaraan umat, yakni untuk menyimpan segala hasil kekayaan negara yang disebut dengan Baitul Mal. Dalam Bani Umayyah terdapat 2 macam Baitul Mal, yakni Baitul Mal umum dan Baitul Mal khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi seluruh rakyat, sedangkan Baitul Mal khusus diperuntukkan bagi para penguasa dan keluarganya. Namun, dalam prakteknya tidak jarang juga berbagai penyimpangan penyaluran harta Baitul Mal tersebut. Dengan demikian, telah terjadi beberapa disfungsi penggunaan dana Baitul Mal pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mendirikan beberapa dinas beserta fasilitasnya dan menetapkan angkatan perang dan mengembangkan jabatan qadhi atau hakim sebagai jabatan yang profesional. Selain itu, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan juga menerapkan kebijakan pemberian gaji terhadap para tentara dan lainnya. Untuk selanjutnya, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selama pemerintahannya, beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari beberapa pembenahan di sektor kehidupan masyarakat. Langkah ini dimulai dari dirinya sendiri. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi keluarganya kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal, yang dimulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang berada di Yamamah, Mukaides, Jabal Wars, Yaman, dan Fadak. Hingga cincin pemberian Al-Walid pun ia juga menyerahkannya. Ia tidak mengambil sesuatu pun dari Baitul Mal, termasuk pendapatan fa'i pribadinya yang telah menjadi haknya. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Menurutnya, memperbaiki
memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri Islam adalah lebih baik daripada menambahkan perluasan wilayah. Dalam rangka ini pula, ia menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang memberikan kebebasan beribadah kepada penganut agama lain. Selanjutnya, yakni ekonomi pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dapat meraih tampuk kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Pendiri dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, sehingga khalifah tersebut dinamakan Khalifah Abbasiyah. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam yang awalnya di Damaskus dipindahkan ke Baghdad. Masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah kurang lebih 5 abad beliau dalam berkuasa. Pola pemerintahan yang diterapkan pada masa Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan keadaan perubahan politik, sosial, dan budaya pada masa waktu itu. Berdasarkan hal tersebut, Bani Abbasiyah dibagi menjadi 3 periode menurut Ahmad Syalabi. Periode yang pertama berlangsung dari 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan seluruhnya berada di tangan para khalifah secara penuh. Dan untuk yang periode kedua berlangsung dari 232 Hijriah sampai 590 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan politik dan kekuasaan seluruhnya berpindah dari tangan khalifah kepada golongan Turki dan Bani Saljuk. Dari periode ketiga berlangsung dari 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan kembali di tangan para khalifah, tetapi hanya di wilayah Baghdad dan sekitarnya. Di antara ketiga periode tersebut, dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan pada periode pertama. Pada masa ini, para khalifah benar-benar merupakan tokoh yang paling kuat dan merupakan kekuasaan politik dan agama yang kuat sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat juga mencapai puncak kejayaannya, dan perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan dalam Islam pun juga berkembang. Dan khalifah yang dapat membawa Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya yang pertama yakni Khalifah Al-Mansur. Beliau banyak melakukan konsolidasi dan penertiban administrasi. Ia berusaha meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah dan memperbaikinya. Ia menciptakan tradisi baru di bidang pemerintahan dengan mengangkat seorang wazir sebagai koordinator departemen. Khalifah Al-Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara, serta membenahi angkatan bersenjata dan membentuk lembaga kehakiman negara. Peranan jawatan pos pun semakin ditingkatkan dengan mendapatkan tugas untuk melaporkan perilaku setiap gubernur kepada khalifah. Pada awal pemerintahannya, Al-Mansur pada pembendaraan negara tidak dapat dikatakan dengan baik karena khalifah sebelumnya yakni Abdullah As-Saffah banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara demi mengukuhkan kedudukannya. Hal tersebut mendorong Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan kepada jawatan pos untuk melaporkan harga pasar dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Para walinya agar menurunkan harga-harga ke tingkatnya semula. Di samping itu, Khalifah Al-Mansur juga sangat hemat dalam membelanjakan harta Baitul Mal. Ketika ia meninggal, kekayaan kas negara telah mencapai 810 dirham. Keberhasilan Khalifah Al-Mansur dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah memudahkan usaha para khalifah selanjutnya untuk lebih fokus terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan negara, sehingga peningkatan dan pengembangan kehidupan masyarakat dapat terjamin. Selanjutnya yakni Khalifah Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi telah menjadi khalifah, keadaan negara telah stabil. Ia juga banyak menerapkan kebijakan yang telah menguntungkan banyak rakyat, seperti pembangunan tempat-tempat persinggahan para musafir haji, pembuatan kolam-kolam air bagi khalifah dan hewan bawaannya, serta memperbaiki dan memperbanyak telaga dan perigi. Ia juga mengembalikan seluruh harta yang dirampas oleh ayahnya kepada masing-masing pemiliknya.
Pada masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian negara mulai meningkat di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Di samping itu, jalan transit untuk perdagangan antara timur dan barat juga menghasilkan kekayaan. Dalam hal ini, Basrah menjadi pelabuhan yang sangat penting. Beberapa sektor yang telah menunjang kemakmuran Daulah Bani Abbasiyah adalah sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Dalam sektor pertanian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membela hak-hak kaum tani seperti peringanan hasil pajak bumi, penjaminan hak milik, keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap daerah, dan pembangunan berbagai bendungan dan kanal. Di sektor perdagangan, pemerintah membuatkan sumur untuk membangun tempat istirahat para khalifah dagang dan mendirikan berbagai armada dagang serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai. Untuk selanjutnya yakni Khalifah Harun al-Rasyid. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncak keemasannya. Pada masa pemerintahannya, beliau melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia juga membangun beberapa wajiz untuk mengepalai beberapa dewan di dalam Baitul Mal. Di antaranya, yang pertama Dewan Al-Hasanah yang bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara. Yang kedua, Dewan Al-Azra yang mengurus kekayaan negara berupa hasil bumi. Yang ketiga, Dewan Khazain Al-Silah yang bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang. Sumber pendapatan pada masa pemerintahan ini berasal dari kharaj, jizyah, zakat, fa'i, ghanimah, usyr, dan harta lainnya seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris. Seluruh pendapatan negara tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan pada pemerintah Khalifah Harun al-Rasyid. Pendapatan Baitul Mal tersebut dialokasikan untuk riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani. Di samping itu juga untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin para pegawai. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam penyediaan makanan dan pakaian musim panas dan dingin. C. Masa 3 Kerajaan Besar. 1. Kerajaan Turki Utsmani. Bangsa Turki adalah bangsa yang pemberani dan mempunyai rasa disiplin yang tebal. Turki mencapai puncak kemegahan pada masa pemerintahan Sultan Utsmani I. Ketika itu, kerajaan Turki meliputi seluruh pantai Afrika Utara dan Algeria sampai Somalia, seluruh Asia Kecil dan Asia Tengah sampai Persia. Kemudian Turki mengalami kemunduran sekali pada dalam hingga abad 54. Kemajuan kerajaan Utsmani di Turki dalam pembangunan Turki Utsmani menfokuskan kemajuan-kemajuan pada bidang-bidang berikut: bidang politik, bidang kemiliteran, bidang arsitektur, dan bidang keagamaan. Kehancuran kerajaan Utsmani di Turki, ekonomi yang semakin melemah, kelemahan sains dan agama dalam belenggu kehidupan akidah, kelemahan sosial dan moral, dekadensi moral yang sangat parah telah menggejala di seantero dunia muslim. 2. Kerajaan Safawi di Persia. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi al-Din, seorang keturunan Imam Syiah yang keenam. Pada masa kepemimpinan Ismail, kepemimpinan Safawi silih berganti dan semakin eksis sebagai gerakan politik yang didukung oleh pasukan tentara yang kuat yang diberi nama Qizilbash atau Baret Merah. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik. Di bidang yang lain, kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan-kemajuan. Itu antara lain adalah berikut: bidang ekonomi, stabilitas politik, bidang ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam, bidang pembangunan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan. 3. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal letaknya di India dan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi.
didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Ling. Ia bertekad ingin menguasai Samarkand dan menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Kemajuan Raja Mughal di India, yaitu bidang pertanian, bidang kesenian, bidang politik. Kehancuran kerajaan Mughal di India. Selain kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Mughal, ada beberapa faktor kelemahannya yang menyebabkan kehancuran pada tahun 1858, antara lain terjadi stagnasi dalam pembinaan kemiliteran, dekadensi moral yang hidup mewah di kalangan pembesar kerajaan, terlampau kasarnya sikap Aurangzeb dalam melaksanakan ide-idenya. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir kekuasaan Mughal. Kesimpulan, pada Daulah Bani Umayyah berusia sampai 90 tahun. Pada masa ini ada 14 orang yang menjabat sebagai khalifah, yang dimulai dari kekuasaan Muawiyah, di mana pemerintahan bersifat demokratis berubah menjadi turun-temurun. Pada masa ini ada 2 orang khalifah yang mengalami masa kemakmuran serta perkembangan perekonomian dan pesat, yakni Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengelola pendapat negara secara teratur yang didukung oleh keamanan dan ketertiban, sehingga membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Sofa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pada masa ini pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Pemerintahan ini berlangsung kurang lebih 5 abad. Pola pemerintahannya diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik. Pada masa pemerintahannya, beliau menunjuk Wajiz untuk menjadi kepala beberapa dewan di Baitul Mal. Ada 3 kerajaan, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, kerajaan Mughal. Demikian tugas dari kelompok 4 kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.